Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa. Saya kelas 2B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video pengantar ekonomi makro dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Sebelumnya, kenapa penting kita membahas ekonomi Islam? Yang pertama, agar mengetahui pengertian ekonomi. Yang kedua, mengetahui pengertian ilmu ekonomi. Yang ketiga, mengetahui pembahasan ilmu ekonomi. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang kelima, mengetahui pokok penting ekonomi mikro dan ekonomi makro. Agar kita memahami tentang inflasi, pendapatan negara, dan cara menghitung pendapatan. Tapi di video ini saya akan membahas pengantar umum ekonomi makro. Nah, kita akan mengetahui apa itu ekonomi. Istilah ekonomi dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri bisa dikatakan dengan rumah, dan nomos bisa diartikan dengan tatanan atau peraturan dan hukum. Jadi, oikos nomos atau ekonomi itu bisa diartikan sebagai pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Manajemen rumah tangga itu ada yang sistem rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Kita sebagai manusia hanya disibukkan mendapatkan uang, tapi kita tidak tahu bagaimana cara memanage uang yang telah didapatkan. Jika tidak mampu mengatur antara pemasukan dan pengeluaran, bisa dipenuhi dengan hutang karena tidak mampu mengatur antara pemasukan dan pengeluaran. Pertanyaan kedua, apa sih pengertian ilmu ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan kegunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Atau bisa dikatakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang memiliki sumber daya yang terbatas dan dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Pertama, saya akan menjelaskan ilmu deskriptif. Deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu kuasa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Contohnya pada zaman Pak Harto. Pak Harto menggunakan ekonomi kapitalis. Maka disitulah sifatnya terbuka. Semua ekonomi berbasis pasar, tapi kapitalisnya terpimpin atau tidak liberal. Seperti itu. Dan yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu yang membahas suatu ilmu yang digunakan. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu bagaimana melihat keseimbangannya. Nah, ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro.
Teori mikro itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang yang dijual belikan. Atau perilaku perusahaan atau perilaku konsumen. Bagaimana perusahaan-perusahaan menentukan harga. Kadang harga naik karena permintaan naik, kadang harga turun karena permintaannya turun. Kurang lebih seperti itu. Dan ekonomi makro itu adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang keempat yaitu konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan negara dan pengeluaran negara. Pendapatan negara itu apa saja? Terus bagaimana cara memenuhi pendapatan itu? Kemudian pengeluarannya itu untuk apa saja? Cukup atau tidak gitu. Kalau tidak cukup, bagaimana untuk memenuhi itu? Nah, seperti itu. Dan yang kedua, pengangguran. Apa penyebab dan solusi pengangguran itu? Dan yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. IS itu bisa diartikan pasar barang dan LM itu bisa diartikan pasar uang. Kalau terlalu banyak uang, maka terjadi inflasi. Kalau terlalu banyak barang, maka terjadi deflasi. Dan yang ketujuh, ekspor dan import. Adapun perbedaan ekonomi mikro dan makro. Di ketenaga kerjaannya, kalau mikro itu kebutuhan tenaga satu perusahaan. Kalau makro, kebutuhan tenaga secara keseluruhan. Kalau dikonsumsinya, kalau mikro konsumsi individu, kalau makro konsumsi negara. Di produksinya, kalau mikro itu jumlah produksi suatu perusahaan, kalau makro jumlah produksi nasional. Seperti itu. Kalau di harga itu, kalau mikro harga setiap barang dan jasa, kalau makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Kesimpulannya, ekonomi makro ini perlu kita pelajari supaya kita memahami tentang perekonomian negara secara utuh, sehingga kita memahami apa itu ekonomi makro. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.